banyak netizen yang mengira kalau Musipena hanya menjadi pajangan semata. Jadi nggak sabar juga nih saya mau ikutan ke Musipena gitu, tapi kerja sih, nggak yang baca majalahnya gitu ya. Halo sahabat tangguh, kembali lagi bersama saya Ranti Kartika Darmawan di podcast BNPB, di mana kita akan selalu membawa informasi terkait upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Oke, kali ini kita masih dalam konteks yang sama ya, membahas tentang bulan PRB, di mana BNPB akan menyambut bulan peringatan pengurangan risiko bencana yang akan dilaksanakan pada 14 Oktober mendatang di Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, kali ini kita akan berbicara dan ngobrol lebih banyak tentang variasi rangkaian menuju bulan PRB dengan dua narasumber kita yang cantik-cantik nih hari ini. Oke, dan kita akan langsung berkenalan dengan mereka. Yang pertama ada Mbak Kartika Puji Pangesti, analis data dan informasi, Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan. Agak panjang nih ya, maaf ya. Apa kabar Mbak Esti? Baik, Mbak Ranti. Wih, kita applause dulu untuk Mbak Esti. Ya, terima kasih untuk 1.000 orang yang telah hadir di studio BNPB ini. Dan kemudian kita akan langsung kenalan ke narasumber kedua. Ada Mbak Lilis Siti Mutmainah, analis kebijakan ahli muda Direktorat Mitigasi Bencana. Selamat datang Mbak Lilis. Makasih Mbak. Apa kabar? Baik. Baik. Biar gimana kabarnya? Oh, baik juga. Mari kita applause lagi untuk Mbak Lilis. Yeay. Oke, karena semuanya ini sudah panas banget, kita bisa langsung lanjut ke obrolan ya, karena udah pasti udah gak sabar banget nih. Sahabat tangguh pengen tahu kegiatan apa aja sih, salah satunya dalam rangkaian menuju bulan PRB. Dan pertama Ranti mau tanya-tanya dulu nih ke Mbak Lilis, karena ternyata rangkaian bulan PRB ini tuh cukup variatif ya kegiatannya dan menyasar hampir seluruh komponen pentahelix seperti itu. Dan yang kita sedang jalankan saat ini mulai dari tanggal 2 Oktober lalu adalah BNPB mengajar. Nah, dan apakah memang tahun ini apa sih yang membuat bulan PRB tahun ini berbeda dengan yang tahun-tahun sebelumnya, karena sepertinya ini baru pertama kali ya kita menyasar ke anak-anak terutama gitu yang ada di sekolah-sekolah Kalimantan Timur. Seperti itu. Oke. Saya bisa langsung jawab ya Mbak? Boleh. Oke. Makasih Mbak Ranti, pertanyaan panjang ya. Iya. Baru pertanyaan pertama tuh tapi udah panjang. Jadi untuk BNPB mengajar ini sebenarnya tahun 2017 pernah juga Mbak gitu. Kita melaksanakan kayak edukasi ke sekolah. Tapi memang untuk tahun ini kita sangat meluas, di mana dulu hanya mungkin satu sekolah, sekarang ada 10 sekolah. Gitu, 10 sekolah dengan sasarannya adalah terutama untuk siswa SD dan SMP. Yang menarik adalah negara ini kan negara yang dikatakan laboratorium bencana. Betul. Di mana hampir semua bencana di Indonesia, dari 12 bencana, 9 bencana alam dan sosial juga ada, itu ada terjadi di Indonesia. Makanya ini jadi menjadi hal yang menarik dan sangat boleh diadopsi mungkin tahun-tahun berikutnya dengan lebih besar lagi pesertanya seperti itu. Oke, dan memang sekarang cakupan anak siswanya lebih banyak ya. Betul. Dan kalau bisa kita rekap sepertinya memang terpisah, ada di Samarinda dan ada di Balikpapan juga betul. ya. Oke. Dan kalau untuk edukasinya sendiri nih Mbak, karena kan memang pengurangan risiko bencana ini sangat baru ya di anak-anak gitu, karena mungkin mereka hanya mengenali jenis-jenis bencana atau jenis bencana yang mereka ketahui hanya di sekitar mereka saja gitu. Dan gimana sih caranya BNPB nih untuk terus mensosialisasikan terkait pengurangan risiko bencana tidak hanya lewat BNPB mengajar ini? Apakah BNPB punya program lainnya yang menyokong terkait pengurangan risiko bencana di tengah siswa-siswi SD maupun SMP? Ya, kalau misalnya kegiatan terkait edukasi bencana, kita ada namanya program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau disingkatnya dengan SPAP.
seperti itu. Dimana sebab ini juga sudah dilakukan oleh BNPB, tidak hanya BNPB tapi semua pihak, baik itu instansi pemerintah maupun non pemerintah dari tahun mungkin sebelum 2012. Jadi sudah lama sekali kegiatan terkait edukasi bencana. Dan kita juga ada, jangan lupa kita ada HKB Hari Kesiapsiagaan Bencana, dan tahun ini Direktorat Mitigasi Bencana memberikan nama khusus ada HKB Goes to School. Jadi sudah beragam banget kegiatan terkait edukasi di sekolah di Indonesia ini. Wah, berarti memang ternyata nggak hanya lewat bulan PRB aja, maksudnya hanya dalam momentum tertentu, tapi memang sebenarnya BNPB itu sudah bahu-membahu bersama komponen Pentahelix lainnya berkolaborasi dalam membangun kesiapsiagaan di tengah siswa ya. Betul. Berarti seperti itu. Dan kalau harapannya dari BNPB sendiri nih, Mbak Lilis, kalau pengurangan resiko bencana ini kan memang itu hal yang harus kita pelajari terus-menerus ya, kita nggak bisa berhenti gitu. Harapan bagi anak-anak nih terutama, karena apalagi mereka kan menjadi generasi penerus bangsa selanjutnya yang pastinya akan lebih memahami nih Indonesia itu harus bagaimana sih untuk mencegah bencana seperti itu. Pertanyaannya ini ya cukup membuat saya harus mikir dulu. Oh iya, gak apa-apa biar lebih panas lagi hari ini. Sudah panas dalam waktu 5 menit ya. Betul. Baik, jadi kalau misalnya kenapa sih kita sasarannya anak-anak gitu? Anak-anak dipercayai sebagai agent of change, di mana mereka itu mentransfer ilmu yang bisa ke siapapun. Kalau misalnya saya sebagai seorang ibu, ketika misalnya anak-anak mendapatkan pembelajaran di sekolah atau hal yang menarik, entah dia yang menceritakan kegiatan yang dialami di sekolah ataupun kita sebagai orang tua yang bertanya. Betul. Beda halnya ketika kita melakukan sosialisasi itu mungkin ke orang dewasa yang mungkin hanya terbatas informasinya yang diterima oleh dia saja. Benar. Mungkin mereka akan sharingnya juga tidak antusias, tidak seleluasa dibanding anak-anak gitu kan. Dan sebenarnya kalau kenapa harus anak-anak, karena sedini mungkin yang tadi saya katakan, bahkan kalau di Kalimantan Timur sendiri itu dari kita baca indeks risiko bencana Indonesia atau IRB, itu dia juga masuk kelas risiko bencana yang tinggi. Jadi sebenarnya dan tidak ada satupun daerah di Indonesia itu yang dikatakan aman. Betul. Jadi kapanpun, dimanapun kita penuh resiko, dan sebaiknya memang sedini mungkin dari anak-anak. Jadi apa yang diharapkan sebenarnya setelah pelaksanaan kegiatan ini, kita mengharapkan ada keberlanjutan mandiri. Keberlanjutan mandiri itu terlepas dari personalnya anak-anak yang tadi menginformasikan tentang edukasi yang mereka terima, juga dari pihak sekolahnya, dari dinas pendidikannya, BPBD-nya. Karena kan kegiatan sekolah mengajar ini kita juga libatkan pihak instansi daerah ya. Betul. Jadi tidak mungkin BNPB sendirian ataupun Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Agama yang melakukan ini di tengah ada belasan juta siswa di luar sana. Tapi kalau kita semua melaksanakan dan mandiri, itu mungkin semua hal yang antisipasi terkait pengurangan korban bisa diminimalisir dari awal gitu. Oke, berarti memang kita mau langsung memupuk pengetahuan kebencanaan sejak dini mungkin gitu ya. Dan harapannya anak-anak ini selain memang tumpuannya tuh besar ya menjadi agent of change, tapi memang agent of change yang siap menghadapi potensi bencana di sekitar mereka. Oke, nah sekarang kita pindah nih ke Mbak Esti, karena ternyata di tahun ini bulan PRP kita membawa satu mobil yang eksklusif banget kelihatannya ya, yang diberi nama Mosipena. Sepertinya kita bisa langsung lihat nih fotonya, karena sebelumnya Mosipena pernah kita bawa di event GPDRR ya. Iya. Nah ini dia nih, dan ini seru banget ya, banyak banget buku, bahan edukasi yang bisa kita bawa, dan ini mobile gitu ke tempat acara kita, jadi kita disamperin loh sama Mosipena. Nah boleh nih Mbak Esti diceritakan sebenarnya Mosipena itu apa sih dan fungsinya itu seperti apa? Oke, seperti yang bisa dilihat di sini ya, Mosipena itu singkatan dari mobil edukasi penanggulangan bencana. Oke. Jadi mobil ini tuh berisi literasi yang mendukung edukasi untuk penanggulangan bencana. Jadi bentuknya ada dalam bentuk buku sama video. Oke, berarti gitu. lebih bisa interaktif juga ya. Iya, benar. Jadi isinya bukunya juga beragam, dari mulai buku anak-anak seperti komik,
Terus ada permainan anak Oke. kayak ular tangga, Iya. tapi temanya adalah kebencanaan. Wih, Sama- jadi sambil belajar sambil bermain. Iya, jadi mobil ini bisa dibuka cupnya dua-duanya, Oke. yang depan buku, yang belakang video. Wih, Gitu. jadi emang kayaknya multitasking banget ya si Iya, Mosipena bisa ini. jadi kafe juga di depan Waduh, karena ada benar juga. ada kursi sama meja yang bisa dipakai buat diskusi. Baik, tapi kayaknya untuk beli minumannya mandiri ya. Iya betul. Karena kami tidak jualan minuman. Betul. Jadi bukan kafe berjalan ya sahabat tangguh, kalau minum bawa sendiri gitu ya. Iya. Tapi bisa sambil santai-santai bahkan belajar tentang Iya. penanggulangan bencana. Benar banget. Dan koleksi buku di Mosipena ini lumayan beragam ya. Oke. Dan sebagian besar memang buku-buku yang diproduksi oleh BNPB. Wih, dan Gitu. Mosipena ini ikut loh ya di sekolah Iya. mengajar dan pasti kayaknya nih Betul. anak-anak pada seneng banget bisa main tadi ular tangga Iya. ya. Baca komik. Baca komik, iya, betul, nonton terus- video lagi. Nonton video tentang kebencanaan juga ada. Widih, seneng banget ya jadi pengen anak-anak lagi nih biar ikutan gitu. Iya, iya. Nah waktu itu Ranti pribadi kan sempat nyamperin Mosipena ini ya waktu GPDRR, dan kalau dari Mbak Esti sendiri ini pernah nggak sih ada kayak testimoni gitu atau pesan-pesan dari para pengunjung yang udah hadir nih ke Mosipena waktu GPDRR lalu? Oke, kalau kemarin waktu GPDRR itu yang kesini karena dari berbagai macam kalangan ya. Betul. Tapi sayangnya anak-anak juga ada sih, cuman tidak sebanyak orang dewasa yang hadir di sini. Jadi kemarin lumayan selain membaca, para pengunjung juga bisa diskusi mengenai penanggulangan bencana di kursi kafe itu. Oke, dengan minuman pribadi pastinya. Minuman beli sendiri. Betul. Mereka juga lebih banyak memang dari kalangan instansi lain seperti KL atau dari organisasi kebencanaan di luar pemerintahan Oke. gitu. Dan menurut mereka mobil ini cukup bagus, terutama buat menjangkau pelosok Indonesia yang memang perlu adanya edukasi gitu. Jadi mobil ini bisa dibawa kemana-mana, misalkan Widih. mau ke pelosok Indonesia juga bisa dibawa karena dia bentuknya mobile. Oke. Dan yang menariknya ini karena si sekolah mengajar kita saat ini sudah akan menyasar 10 lokasi sekolah ya. Iya. Dan dikabarkan Mosipena ini ikut dengan Iya. setia Tur. ke setiap sekolah itu. Mosipena Tour Kalimantan Timur. Betul, dan boleh diceritakan nih kira-kira seluas apa jangkauan Mosipenanya, menyasar berapa sekolah, dan kira-kira edukasi apa aja nih yang mau dikenalkan ke anak-anak? Oke, jadi saat ini Mosipena lagi tur di Kalimantan Timur di dua kota, di Samarinda dan Balikpapan. Menyasar 10 sekolah, diantaranya 7 sekolah dasar atau SD dan 3 SMP. Jadi memang nanti tujuannya anak-anak akan diajari, bukan dikenalkan Oke. dengan literasi yang berbau kebencanaan. Jadi mereka di sini nanti bisa baca buku anak-anak, Betul. baca komik. Kalau ada yang tertarik dengan majalah juga di sini ada. Oke. Untuk anak-anak SMP yang mungkin ingin belajar lebih di sini juga ada jurnal. Oh, ini Siapa tahu mereka pengen baca jurnal. dikasih mereka jurnal sejak dini juga ya. Betul begitu. Wih, tapi memang berarti bukunya sangat beragam dan pengetahuan yang mereka dapat bisa beragam juga ya. Iya. Wah, ini jadi nggak sabar juga nih saya mau ikutan ke Mosipena gitu. Tapi kerja sih, nggak yang baca majalahnya gitu ya. Atau minum kopi gitu ya. Ya, oh iya, tapi lagi-lagi bawa sendiri ya Mbak Lilis. Karena Mbak Esti belum menyediakan kafe untuk kopi ya di Mosipena ini. Itu bagian gratis. Iya betul, tapi ilmu kebencanaan gratis Gratis. juga pastinya. Dan bukunya bisa dipinjam gratis juga. Oh nggak diambil ya? Ada beberapa buku yang memang bisa dibawa pulang. Oke. Tapi ada buku yang stay di Mosipena dan tidak boleh dibawa pulang. Oke tuh bagi adik-adik nih yang nonton dan jadi peserta didatengin nih ke Mosipena, dengerin fasilitatornya ya. Kalau Iya. bukunya jangan dibawa pulang, jangan dibawa pulang. Yang boleh dibawa boleh banget buat dibawa pulang. Oke, biar obrolan kita nih makin seru, kita pengen banget nih berbincang lebih dalam terkait program variatif banget nih yang dari BNPB untuk bulan PRB lewat mitos dan fakta. Kita kan main game nih. Oke. Jadi biar kita lebih seru, lebih rileks ya. Oke, kita langsung aja ke mitos dan fakta. Mitos atau fakta. Oke, nah sepertinya ini yang pertama untuk Mbak Lilis dulu. Oke. Oke, Mbak Esti, jadi
siapkan jawabanmu ya tentang apapun soalnya gitu. Oke. Oke, mitos fakta yang pertama untuk Mbak Lilis. Jadi di sini BNPB mengajar sebagai ajang bermain anak-anak sekolah. Bermain gitu ya. Oke, jawabannya mitos atau fakta bisa diambil dari sini. Tuju ke mana? Tunjuk ke sini. Mitos. Oh, mitos. Oke. Jadi anak-anak ini di BNPB apa BNPB gitu? mengajar sebagai ajang bermain. Oke. Fakta. Oh, oke, bisa fakta. Jadi jawaban yang kita kunci adalah fakta. Oke, gimana Masih tuh grogi bisa, ya, Mbak? Mbak? Karena pertanyaan langsung pertama ke Mbak Lilis ya. Gimana Mbak penjelasannya? BNPB mengajar sebagai ajang. Ya, karena sebenarnya kita ini ya sersan, serius tapi santai. Oke, Jadi kan- sersan, keren Betul. banget nih. Jadi kan banyak sebenarnya permainan-permainan yang edukatif, tapi juga permainan-permainan tapi juga sebagai ajang edukatif gitu. Benar. Kita juga kayak misal puzzle, kemudian kayak ular tangga. Benar. Itu permainan, tapi juga ada informasinya tentang kebencanaan. Jadi sebenarnya BNPB mengajar sebagai ajang bermain, iya, karena Betul. mereka bermain juga, plus juga dapat informasi juga. Oke, Gitu. sambil menyelam minum air banget Betul, lah. Tapi iya. bahasa kerennya apa tadi? Sersan. Sersan. Serius Serius tapi tapi santai. santai. Oke, ini harus digarisbawahi ya. Ini kata Jadi- baru juga jadi nih. tagline, sersan. jadi tagline. Betul, sersan nih pasti BNPB mengajar. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang kedua. Nah nih Mbak Esti, banyak netizen yang mengira kalau Musipena hanya menjadi pajangan semata, Mbak Esti. Duh, apakah mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Wah, siapa nih yang ngirim pertanyaan ini nih, harus kita cari nih. Nggak boleh jadi pajangan aja, harus mampir dan baca. Betul, itu dia. Jadi bukan hanya kita memperkenalkan, tapi masyarakat boleh untuk Iya. berpartisipasi langsung. Betul. Gitu ya. Oke, nanti kita cari ya Mbak Esti ya, siapa yang siapa yang mencari mitos fakta ini. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang kedua. Ketiga deh. Nah, ini ke Mbak Lilis lagi. Yang Mbak Lilis emang panjang-panjang ya. Berat sorry. Berat soalnya. Kayak harus roaming dulu deh. Iya, harus agak loading dulu sedikit. Sosialisasi dan edukasi PRB kepada anak-anak hanya bisa dilakukan oleh BNPB saja. Apakah ini mitos atau ini fakta? Ini kalau ini nggak akan mungkin salah. Oke, Mitos. mitos. Gimana nih penjelasan Mbak Lilis? Karena Iya. kayaknya orang tuh nganggepnya bencana BNPB aja. Bencana biar BNPB aja Iya, gitu. kalau ada kejadian baru laporin BNPB aja gitu. Betul, tapi kalau pengurangan risiko bencana apakah hanya bisa BNPB saja atau kita bisa berkolaborasi dengan kementerian terkait? Oke, ini semua pihak sudah ikut juga terlibat gitu kan, dari pemerintahan skala nasional maupun daerah, dari lembaga non pemerintah, terus mandiri pun juga ada, perusahaan swasta juga ada. Jadi sebenarnya ini bisa siapapun dan kapanpun gitu, hanya saja kan dan dengan bencana apapun, karena kan sebenarnya semua bencana hampir ada di Indonesia gitu. Jadi itu mitos. Mitos. Jadi sebenarnya bahkan kalau NGO secara mandiri ingin memperkenalkan pengurangan risiko bencana kepada anak-anak itu tetap bisa dilakukan gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, kita lanjut nih ke mitos fakta yang terakhir nih kalau nggak salah, dan memang untuk Mbak Esti karena dari awal sudah langsung Musipena gitu ya. Musipena bisa difungsikan sebagai mobile education atau mobilisasi edukasi. Wah, ini padahal tadi jawabannya udah kita bocorin ya di awal. Mungkin dipertegas lagi ini Tentu Mbak Esti. saja fakta. Fakta. Boleh dijelaskan lebih mendalam mungkin Mbak Esti tentang mobilisasi dari Musipenanya ini sendiri? Iya, karena Musipena ini kan konsepnya memang bisa untuk mobilisasi dan ditujukan untuk menjangkau kalangan yang lebih dalam lagi. Betul. Seperti daerah-daerah Indonesia yang mungkin belum bisa mengakses informasi dan literasi kebencanaan. Jadi itu tadi, Musipena adalah salah satu alat untuk menjawab itu semua. Oke, berarti untuk menjawab kebutuhan Iya. teman-teman yang ada di daerah Iya, seperti betul. itu ya. Kalau untuk permohonan Musipenanya sendiri nih, berarti memang kalau dari daerah atau pemerintah daerah terkait gitu ya, mungkin dari dinas kesehatan atau dinas pendidikan itu bisa langsung berkoordinasi dengan Pusdatinkom berarti ya. Kalau untuk Musipenanya sendiri. Iya, mungkin bisa nanti dengan pihak BNPB dengan Oke. bersurat atau baiknya sih memang bersurat ke BNPB. Oke, berarti nanti semua daerah itu boleh banget loh ya untuk memakai Musipena menggunakan jika Musipena ini. diperlukan. Oke, jadi Musipena ini bisa berkunjung juga nih ke daerahnya sahabat tangguh gitu ya. Wah, ini Pak kayaknya tuh rasanya baru mulai tapi ternyata sudah di penghujung acara. Gak berasa ya atau berasa nih? Kami sih berasa ya. Oh, apa sih ini yang gak berasa? Oh, karena grogi, tapi nggak apa-apa. Nanti akan kita datangkan lagi nih
cewek-cewek cantik BNPB lainnya gitu ya untuk menjadi narasumber juga nih di podcast BNPB. Sekali lagi terima kasih Mbak Lili dan juga Mbak Esti sudah mau berbagi pengalaman, cerita terlebih untuk kegiatan BNPB Mengajar yang menjadi salah satu variatif dari program dalam menuju bulan pengurangan risiko bencana. Terima kasih banyak dan semoga sehat selalu. Makasih juga udah undang kami. Iya, nanti akan kita culik lagi. Gak kita undang, kita culik. Dengan culiknya. Iya. Diculik sama Waranti. Betul, kalau pusdatin harus dipaksa. Gitu. Dan tetap jaga kesehatan juga karena kayaknya setelah ini kita kan sibuk banget ya. Sudah harus ke Kalimantan dan ragam kegiatan lainnya. Kapan Mbak ke Kalimantan? Kalau saya dikabarkan besok ya. Dini banget ya. Sangat dini sekali untuk ke sana gitu. Tapi nggak sabar banget mau ketemu Mbak Esti sama Mbak Lilis juga nanti di Kalimantan. Saya minggu depan insyaallah. Oke, kalau Mbak Esti kapan? Saya hari Minggu insya Allah. Hari Minggu. Oke. Wah, ini lama-lama studionya kosong ya karena kita pergi semua. Tapi terima kasih banget sekali lagi sudah main ke studio BNPB dan sahabat tangguh, ikuti terus update informasi tentang bulan pengurangan risiko bencana lewat medsos BNPB, bisa sahabat tangguh akses di sini nih. Oke, kita memudahkan editor ya, kalau gini-gini ntar susah. Oke, dan nanti ragam variatif program lainnya bisa langsung disimak lewat medsos BNPB. Jangan lupa untuk pantengin terus, apalagi menuju puncak acara bulan PRB di tanggal 14 Oktober mendatang. Hampir salah. Tapi sebenarnya kita dari sebelumnya sudah ada kan ya Mbak? Betul, ya? benar. Jadi kalau misalnya buat mention sedikit, mau info sedikit, Oke. dari tanggal 12 Oktobernya kita ada pembukaan pameran Oh betul. di Oke. Dom. Jadi mungkin sebelum puncak kita bisa juga ke sana dari tanggal 12. Oke, Jadi wah, beragam formasi, nggak hanya musik. Wih, ini bocoran langsung sahabat tangguh. Kalau kita bisa langsung datang ke BSCC Dom bahkan dari tanggal 12 dan pamerannya lebih banyak lagi, bahkan semua UMKM maupun Pentahelix berkolaborasi juga di sana. Wih, udah gak sabar mau jajan. Oh jajan. Jajan ilmu kebencanaan pastinya. Oke. Aduh, sahabat tangguh udah gak sabar banget. Soalnya kayak udah mau pergi ke Kalimantan gitu. Oke, tapi harus saya tutup. Jadi sahabat tangguh sampai ketemu di BSCC Dom mulai tanggal 12. Bisa banget datang karena ada beragam pameran di tanggal 14 Oktober ada puncak acaranya. Sampai ketemu lagi sahabat tangguh. Kita dadah dulu. Dadah. Oh, dadah sini. Dadah sini.